Banyak yang ditanyakan bagaimana minum rimpang ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video hari ini aku mau packing untuk orderan rimpang. Dan alhamdulillah ini rimpangnya udah beku, jadi siap untuk dikirim. Dan alhamdulillah orderan hari ini lumayan banyak. Alhamdulillah Jumat berkah. Kebetulan ini hari Jumat dan ini orderannya lumayan. Satu orang ada yang pesan 3, ada yang pesan 2, dan ada yang pesan 1. Jadi kita mau packing karena ini udah jam 11, bentar lagi untuk ekspedisi parcel akan segera dijemput. Jadi teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai. Sambil nanti aku packing, aku mau sedikit berbagi informasi buat teman-teman yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan ini aku untuk kemasannya dikemas dengan bubble ya. Kita mulai untuk packingannya. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau nyoba rimpang buatanku, itu harap bersabar ya teman-teman. Kadang nggak bisa langsung aku kirim. Jadi ketika teman-teman pesan, biasanya aku lagi buat, jadi aku harus nunggu dulu si rimpang ini benar-benar beku maksimal. Jadi butuh waktu 1 hari 1 malam. Jadi nanti aku itunya apa namanya, kirimnya 1 hari kemudian gitu. Tapi kalau misalkan order aku lagi banyak, biasanya nunggu 2 hari. Jadi harap dimaklum ya teman-teman, karena aku kan bikin rimpang nggak bisa langsung banyak. Paling 1 kali bikin itu 12 pack, karena lemari esku masih lemari es biasa freezernya, jadi masih kecil gitu teman-teman, nggak bisa langsung yang aku stok banyak gitu. Dan ini kita untuk packingnya cukup dengan bubble aja, jadi nggak dikemas dengan tempat ataupun apapun ya, karena kalau kita menggunakan kayak box kayak apa sih namanya, kayak mangkok plastik kayak gitu teman-teman, itu kan ukuran jadi agak besar, menghindari volume dari kemasan si rimpang ini kayak gitu. Oh, udah selesai kan teman-teman. Jadi ini pengirimannya nanti pakai ekspedisi parcel atau NCS. Jadi kalau di parcel tidak tercover, itu pakai NCS, sama-sama ekspedisi frozen. Ini aku kemasnya bener-bener harus pulak ban, karena biar nggak ada udara masuk, biar rimpangnya nggak cepet lumer. Dan insya Allah pengirimannya aman ya teman-teman. Aku paling jauh itu udah ngirim ke Kalimantan Timur deh kalau nggak salah. Itu sampai ke alamat itu masih beku, dan sampai rumah dalam kondisi masih beku 50%. Jadi insya Allah aman, gak bakal basi, karena untuk ekspedisinya itu dilengkapi dengan freezer, terus di perjalanan juga menggunakan freezer. Jadi insya Allah aman. Jadi kalau teman-teman tanya apakah aman, pengirimannya aman. Dan untuk ongkirnya mungkin agak sedikit mahal teman-teman, karena memang ini pakai ekspedisi khusus frozen ya. Jadi nggak bisa pakai ekspedisi seperti kita kirim barang yang non beku atau frozen ya teman-teman. Jadi untuk ekspedisi yang lain itu nggak bisa. Jadi di sekitarku yang bisa itu hanya bisanya pakai NCS dan parcel.
Kalau untuk ekspedisi yang kayak JNE, JNT, Si Cepat, Pos, Lion, Wahana, itu nggak bisa teman-teman, setauku ya gitu. Makanya kadang ada aja teman-teman yang minta ongkirnya yang murah ya. Ini tuh udah murah, nggak ada lagi ekspedisi yang bisa menggunakan frozen teman-teman. Yang mungkin agak sedikit berbeda ongkirnya itu karena mungkin ekspedisinya kan, ekspedisi di sini juga disediakan freezer, ekspedisi di daerah juga ada freezer. Ketika pengiriman barang pakai kendaraan juga kendaraannya ada freezer, jadi membutuhkan listrik kali ya. Jadi lumayan beda untuk ongkos kirimnya dengan yang reguler biasa gitu. Jadi ya harap dimaklum teman-teman, karena memang kalau ongkir itu kan bukan aku yang mau, karena hanya 2 ini ekspedisi yang bisa digunakan. Dan untuk ekspedisi yang aku jangkau, maksudnya ke alamat yang teman-teman ada jangkauannya, itu aku pakai Paxel. Tapi kalau nggak ada, itu aku pakai NCS. Kalau NCS bisa sampai ke luar daerah. Contoh kayak ke Bogor yang agak pelosok, itu pakai Paxel nggak bisa. Bisanya pakai NCS, makanya aku limpah pakai NCS. Ke daerah Jawa Timur rata-rata pakai NCS, pakai Paxel nggak bisa. Tapi kalau daerah Jabodetabek, daerah Bandung, daerah Cirebon kota, Kuningan kota, aku pakainya pakai. Kalau udah ke daerah, aku pakainya NCS teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman, apakah di tempatku ada ekspedisi NCS dan Paxel? Kalau misalkan saya cek ongkir ada, berarti itu di daerah teman-teman juga ada. Mungkin teman-teman yang belum paham untuk ekspedisi ini kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman, insya Allah aman dan nyampe. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya, walaupun ini rimpangnya agak basah ya, walaupun nggak pakai air, tapi ini basah, tapi insya Allah dalam pengiriman aman. Selama ini belum ada yang komplain, kasih alhamdulillah. Jadi insya Allah aman saja. Dan alhamdulillahnya banyak yang repeat order. Jadi yang udah order 1 kali akhirnya order 2 sekalian 2 ataupun 3, mungkin buat saudaranya ataupun memang buat stok ya. Dan kayak ini nih, ini ordernya 3 ya teman-teman, tuh 1, 2, 3. Jadi repeat ordernya langsung 3, alhamdulillah kayak gitu. Nah teman-teman, aku sambil packing, aku mau sedikit bercerita atau menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang banyak yang ditanyakan bagaimana minum rimpang ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi teman-teman, menurut sepengalamanku, kalau ini aku ya teman-teman, pengalaman aku, kalau lagi puasa biasanya aku minum rimpangnya pas mau tidur aja. Jadi sehari cuma sekali. Jadi ketika sahur ataupun berbuka aku nggak minum rimpang. Alasannya, kalau buka kadang kita keburu lapar lah atau apa namanya. Minum rimpang kan menurut aku harus dijeda ya, kalau aku prinsipnya suka dijeda. Harus dijeda 1 jam. Jadi aku nggak memilih setelah buka puasa. Tapi kalau teman-teman mau setelah buka puasa, karena biasa setelah buka puasa nggak makan dulu ataupun ngemil, nggak apa-apa. Mau setelah buka puasa juga nggak apa-apa. Terus kalau misalkan sahur aku nggak minum rimpang juga, karena kalau sahur itu kan waktunya mepet ya teman-teman. Jadi aku nggak
minum rimpang di saat sahur. Kalau misalnya kita sahur, tapi kalau kita nggak sahur ya udah kita nggak minum rimpang. Jadi nyari amannya itu aku minum rimpangnya itu di saat mau tidur aja. Jadi minumnya sekali aja ya teman-teman. Tapi itu semua tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau tetap 2 kali ya ngambil di saat sahur, berarti malam jangan minum rimpang teman-teman, karena waktunya dekat ya. Kecuali teman-teman tidurnya di jam 2 ya waktunya panjang. Kalau aku biasanya tidurnya malam sih teman-teman. Jadi kalau misalnya minum jelang tidur terus pas sahur jedanya terlalu dekat. Jadi teman-teman bisa pas buka puasa dengan sahur ataupun pas puasa dengan menjelang tidur. Pokoknya sesuaikan aja menurut teman-teman ya. Sebenarnya kalau minum rimpang itu nggak dipatok harus teman-teman, cuma menurut dokter alangkah baiknya diminum 2 kali gitu. Kadang aku juga sekarang minumnya kadang sekali sehari sekali ya, walaupun nggak puasa, soalnya aku udah dan bahkan udah nggak ada lagi keluhan teman-teman. Jadi kalau sekarang minumnya paling sehari sekali, pokoknya yang penting 1 hari ya harus ada yang diminum kayak gitu teman-teman. Pokoknya intinya sesuaikan aja dengan kondisi badan teman-teman, karena kan teman-teman yang tahu kondisi badan. Kalau misalkan teman-teman masih banyak keluhan ya diminumnya sehari 2 kali aja, sehari 2 kali dulu maksudnya. Terus teman-teman kalau misalkan teman-teman setelah minum rimpang ternyata ada keluhan, misalkan kok lambungnya jadi nggak enak atau pusing-pusing, teman-teman bisa di stop aja ya. Pokoknya intinya kalau teman-teman minum rimpang sambil diperhatikan kondisi badannya ya, maka teman-teman kondisi badannya langsung bisa menerima ataupun. Tapi kalau saran saya coba diminum 1 minggu ya. Nanti setelah 1 minggu diperhatikan reaksinya gimana. Kalau makin tidak enak di badan ya udah di stop aja. Tapi alhamdulillah teman-teman, selama ini aku minum rimpang 1 tahun tidak pernah ada keluhan lambungnya jadi nggak enak dan segala macam. Mungkin dari pola makan teman-teman juga memang harus dibenerin ya, karena memang dokter Jadu Akbar juga menyarankan kalau memang pengen maksimal dengan minum rimpang itu harus dijaga pola makan. Dijaga itu kayak hindari untuk makanan yang berminyak, bersantan, tepung-tepungan, tinggi karbohidrat, gula-gulaan, biar maksimal untuk penyerapan dari minuman rimpang itu. Nah, ini yang 3 pack ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman minum rimpang tapi pola makannya masih seperti biasa, maksudnya makanannya apa aja gitu, iya jadi nggak maksimal teman-teman, walaupun memang teman-teman udah nggak ada keluhan gitu. Nah ini untuk packing 2 paket. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman minum rimpang terus kok tambah banyak keluhan, mungkin ya ini mah bukan dari efek si rimpangnya, tapi dari pola makan kita teman-teman. Gitu mungkin ya, karena aku selama ini 1 tahun teman-teman jujur gak pernah aku ada keluhan. Kok udah minum rimpang misalkan pusing, kok badan meriang, atau bisa jadi si rimpang itu lagi mendetok tubuh, karena memang kan tugas rimpang itu mendetok tubuh, membersihkan usus kayak gitu. Makanya saranku coba diminum minimal 1 minggu gitu sambil diperhatikan, karena kan kalau minum rimpang itu prosesnya enggak instan teman-teman. Jadi ketika kita minum nggak langsung sembuh, nggak langsung hilang keluhannya gitu, apalagi kalau kita udah banyak mengkonsumsi obat-obatan ibaratnya ya, butuh waktu. Jadi sebelum rimpang itu menyerap ke badan kita untuk keluhan kita, itu tugasnya untuk membersihkan obat-obatan yang udah kita minum. Baru nanti si rimpang ini akan menyerap secara maksimal
Kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman, menurut Dokter Jadul Akbar. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas, silahkan teman-teman bisa lanjut atau nonton channelnya Dokter Jadul Akbar. Jadi biar teman-teman lebih paham lah ibaratnya gitu teman-teman. Kalau aku kan ini bercerita menurut pengalaman aku ya teman-teman. Jadi bukan menurut ibaratnya pakarnya, bukan ahlinya gitu. Ini cerita aku, pengalamanku selama aku mengkonsumsi rimpang, dan alhamdulillah aman-aman aja. Mungkin kalau aku banyak keluhan terus minum rimpang, makin banyak keluhan, pasti aku nggak bakal sampai detik ini minum rimpang teman-teman. Ya, alhamdulillah sampai detik ini masih minum rimpang. Jadi kalau kita udah punya stok rimpang project jadi teman-teman, enaknya kita nggak usah mikirin bikin dulu sebelum minum ya. Jadi kita tinggal aja. Dan ini menurut aku untuk rimpangnya cukup diseduh dengan air panas saja teman-teman. Jadi nggak perlu dimasak ataupun direbus. Kenapa? Alasannya karena kalau nggak salah, kalau misalkan dimasak ataupun direbus katanya kandungannya berkurang melalui si uapnya gitu ya, keluar lewat uap airnya gitu. Makanya kalau diseduh nggak dimasak, yang penting airnya air panas ya teman-teman untuk diseduh. Kalau aku biasa dengan air panas mendidih karena memang nggak punya dispenser air panas. Ini dispensernya nggak dinyalain air panas. Tapi kalau teman-teman punya air panas di dispenser ataupun di apa namanya ya, termos, itu nggak apa-apa, pakai air itu aja. Nah ini yang pesan 2 lagi, yang repeat order. Alhamdulillah, berarti yang repeat order itu merasakan khasiat dari rimpang ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang mengkonsumsi rimpang buat aku, semoga keluhan-keluhannya bisa teratasi, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Pokoknya buat teman-teman yang mengkonsumsi rimpang harus sabar ya, nggak bisa instan, harus sabar. Terus kondisi badan juga beda-beda ya teman-teman. Misalkan aku reaksinya cepet, belum tentu teman-teman bisa merasakan seperti itu. Tapi di kolom komentar banyak juga sih yang baru minum 1 kali, 2 kali itu keluhan-keluhannya mulai berkurang. Alhamdulillah ya. Jadi bukan aku aja ibaratnya, teman-teman juga bisa merasakan sendiri. Alhamdulillah teman-teman, ini packingannya udah selesai, siap untuk diambil sama kurir. Dan alhamdulillah ini ada 6 paket dan ini semuanya 10 pack untuk 6 orang. Alhamdulillah. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk aku packing si rimpang ini buat dikirim ke teman-teman onlineku atau ke para subscriberku. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.